Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis sensitivitas. Ya, dalam analisis sensitivitas, nanti kalian akan memanfaatkan pengetahuan kalian mengenai hitung dengan notasi matriks ya, untuk simplex. Jadi diingat-ingat lagi semua rumus-rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, notasi-notasi ya, nanti akan dipakai semua di sini. Apa itu analisis sensitivitas? Jadi di sini adalah analisis yang dipakai ketika ya kamu sudah menemukan solusi optimal dari suatu LP. Kemudian di situ ada perubahan salah satu dari nilai parameternya. Di nilai parameter yang dimaksud di sini adalah bisa saja ada biaya atau profit di salah satu produk yang mengalami perubahan. Atau ada kemungkinan di sini saya sebutkan sebagai koefisien teknologi yang diletakkan di matriks A. Pada prakteknya itu adalah komposisi bahan untuk membuat satu produk yang mungkin saja mengalami perubahan. Atau juga ketersediaan sumber daya. Jadi bahan itu mungkin bisa jadi berkurang atau bertambah. Pasti nanti perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi solusi optimal. Tidak perlu kamu melakukan analisis dari awal lagi. Cukup dengan memanfaatkan informasi mengenai seperti apa perubahannya dan notasi matriks yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka kalian akan bisa melakukan analisis yang nanti fokusnya pada ruas kanan yang baru dan baris nol yang baru. Di ruas kanan setelah terjadi perubahan, salah satu dari perubahan-perubahan ini harus tetap lebih besar sama dengan 0. Baris 0, kalau mau tidak ada perubahan solusi, harus tetap lebih besar sama dengan 0 di kasus maximize, dan kurang dari sama dengan 0 di kasus minimize. Jika sampai terjadi perubahan di salah satu ini, maka sifat optimalitas tidak terpenuhi lagi. Nah, di situ harus ada solusi baru. Ya, jadi nanti konsep itu tadi dipakai perhitungannya menggunakan notasi matriks. Dari cerita saya ini tadi, jika masih berlaku yang ini BV pada solusi terakhir tetap. Selain itu, LP dalam kondisi suboptimal lakukan sesuatu, iterasi atau operasi baris lagi untuk menentukan solusi optimal. Oke, nah apa saja yang dianalisis di sini? Perubahan apa saja? Ini urutannya berdasarkan perhitungan yang paling mudah sampai yang mungkin lebih kompleks ke bawah. Paling sederhana di sini adalah perubahan dari salah satu koefisien fungsi objektifnya NBV. Jadi NBV ya awalnya kalau NBV berarti kan dia tidak diproduksi, tidak dimasukkan sebagai salah satu produksi. Nah, di situ ada perubahan biaya pada dia, maka nanti pasti solusinya akan bisa kita analisis apakah solusinya akan berubah. Kemudian koefisien fungsi objektifnya BV juga begitu, dia sudah ada di dalam solusi, tapi tiba-tiba ada perubahan biaya. Seperti apa nanti efeknya? Perubahan bahan sumber daya, ketersediaan sumber daya, berarti ruas kanan. Perubahan kolom, perubahan komposisi bahan, tapi di sini yang dipelajari yang non-basic variable. Atau bahkan mungkin juga kamu mempelajari perubahan solusi jika ada penambahan aktivitas atau variabel baru, produk baru mungkin, ya aktivitas baru atau produk baru. Oke, nanti semua pakai notasi matriks sehingga kamu perlu ingat-ingat ini. Jadi kemarin materi sebelumnya, dua rumus ini adalah rumusan yang dipakai untuk menghitung koefisien baris kendala yang di seluruh variabel bunyinya B inverse AC, ruas kanan bunyinya B inverse B. Tapi kamu bisa mengirit langkah untuk yang ke BV bentuk kanonik ya, yang seperti identitas. Jadi harus ingat identifikasi B inverse, identifikasi AC, identifikasi B kecil. Untuk koefisien di baris 0, lebih banyak lagi informasi yang diperlukan, butuh CBV, ya, AC, dan CC. Pastinya untuk yang BV sudah jelas 0 nilainya. Ini kamu pakai untuk menghitung yang NBV saja. Yang ini kamu pakai untuk menghitung yang ruas kanan. Oke. Nah, sekarang ilustrasinya dari cerita saya tadi, Dakota tetap kita pakai. Waktu itu solusinya sudah ketemu sebenarnya.
di mana produksi bangkunya berapa, meja berapa, kursinya berapa, sudah ada, untungnya berapa juga sudah terjawab solusinya. Tapi di sini akan coba saya pakai lagi. Nah, contoh ini untuk mengilustrasikan perubahan dari koefisien NBV. Lihat saja dulu, ini bentuk standar yang sudah kemudian saya pakai sebagai bahan untuk memisahkan. Itu adalah info tentang BV. BV di sini sesuai letak S1 di baris 1, X3 di baris 2, X1 di baris S1 di baris 1, X3 di baris 2, X1 di baris 3. Kemudian NBV sama urutannya juga kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Ya, di sini kita pakai untuk mendefinisikan vektor variabel. Ini vektor variabel basic, vektor variabel non basic. CBV, CNBV, ya sesuai yang ada di sini. 0, kenapa 0? Karena koefisiennya 0, koefisien S1 di sini 0. 20 karena koefisien X3 di sini 20. 60 karena koefisien X1 di sini 60. CNBV pun demikian. Makanya di sini 0 semua karena S2 dan S3. Nah, ada nilainya hanya X2 yang bernilai 30. Selain C, kita definisikan lagi B dan N. Ya, pernyataan dalam kolom vektor ini juga silahkan. Tapi kalau B kita butuhnya nanti untuk ngitung B inverse. B miliknya S1 100, vektor kolom miliknya X3 1 1,5, kolom vektor miliknya X1 842, N sisanya X2 62 1,5, S2 010 010, S3 001. Untuk N nanti barangkali perlu ditelusuri komponen dari kolom-kolomnya karena ini nanti dipakai untuk perhitungan koefisien baris 0 di tabel yang BV-nya ini, ya. Sedangkan B cukup info tentang B inverse yang dipakai nanti. Nah, sekarang solusi dari tabel yang ini tadi, dari masalah Dakota, sudah kita temukan. Z-nya profit tertinggi 280 dengan cara memproduksi 2 bangku, 0 meja, 8 kursi. Ada sisa kayu 24. Ya, bahan yang lainnya habis. Nah, sekarang jika sampai terjadi perubahan pada koefisien fungsi objektif bagi NBV, NBV-nya kan hanya X2 di sini yang berupa produk. Ya, kalau S2 dan S3 kan bukan produk, ini slag aja, sisa ya, sisa bahan. Jadi produk di sini hanya X2, sehingga nanti yang kita analisis perubahannya adalah koefisien bagi X2 saja. Dan tadinya 30 menjadi sesuatu yang berbeda dengan 30, di mana saya menyajikannya dalam bentuk 30 plus delta. Ya, X2 satu-satunya produk, S2 dan S3 bukan. Jadi kalau dinamakan NBV, ya NBV yang jadi fokus kita adalah X2 saja di sini. Oke, nah sekarang lihat semua notasi matriks yang dipakai tadi. B inverse, A, B kecil, CBV mungkin nanti ya. Yang ini dulu, ini koefisien kendala. Koefisien kendala bunyinya B inverse AC dan B inverse B kecil. Sama sekali tidak ada C di situ. Tidak ada C2 di situ. Sehingga kendala tidak terpengaruh oleh perubahan C2. Lain halnya dengan koefisien baris 0. Ya, tapi koefisien baris 0 pun juga yang isinya CBV B inverse B, ini yang letaknya di ruas kanan, nilai optimal Z-nya, juga tidak ada indikasi C2, karena CBV kan nggak ada C2-nya. CBV hanya miliknya X3, S1, X3, X1, nggak ada C2 sama sekali. Ya, di sini isinya C S1, C3 dan C1, nggak ada C2. B inverse nggak ada C-nya, apalagi B kecil. Sehingga Z optimal yang hitungannya CBV B inverse B juga tidak terpengaruh oleh C2 yang mengalami perubahan. Selain itu, ya, yang di kolom-kolom selain ruas kanan, baru di situ ada C yang mengalami perubahan, khususnya di kolom X2. Hanya di sini, karena C2 munculnya satu-satunya hanya di situ.
Di miliknya S1 nggak ada C2, di miliknya S3 juga nggak ada C2. Adanya CS2, CS3 kan nggak ada C2. Ya, jadi hanya satu-satunya koefisien baris 0 bagi X2 saja yang mengalami perubahan. Nanti yang dirubah itu yang ini. Yang tadinya 30 diganti menjadi 30 plus delta. Yang depan ini tetap seperti sebelumnya. Nanti jika kamu sudah melakukan analisis itu, cek hasilnya atau analisis rentangnya, ya, rentang perubahan yang mana yang menyebabkan ini semua tetap lebih besar sama dengan 0. Ya, ketika itu masih berlaku, masih bisa dipenuhi, maka solusimu tetap. Nah, tapi kalau rentang perubahannya ternyata melebihi atau berubah menjadi negatif, maka koefisien baris 0 X2 ini negatif, maka itu indikasi bahwa Z-mu sebenarnya masih bisa lebih tinggi lagi. Caranya bagaimana? Kalau ada negatif, kolom negatif kan kamu lakukan pilih itu sebagai kolom pivot yang nanti ditukar dengan salah satu NBV. Salah satu BV ya menjadi entering variable. Oke. Kan lebih mudah dengan contoh kah? Ini ya. Jadi C2 30 menjadi 30 plus delta. Ini saya tampilkan lagi materi bahan-bahannya. Kita butuh hitung tadi satu-satunya yang berubah ini. Koefisien baris 0 X2. Rumusnya yang ini. Untuk membantu kalian ini saya tampilkan lagi. Nanti coba cek perhitungannya. CBV, B inverse, A2. Ini saya seperti cara yang sebelumnya, ini saya kalikan dulu. Hasilnya 0, 10, 10. Koefisien kolomnya X2 bunyinya 6, 2, 1,5, 6, 2, 1,5. Ini kalau dikalikan hasilnya 20 plus 15, ya, masih harus dikurangi 30 min delta. Hasilnya menjadi 35 min 30 min delta atau 5% min delta ini. Oke. Dari situ saya atur bagaimana supaya solusi tetap optimal. Ini syaratnya. Bahwa 5 min delta harus lebih besar sama dengan 0. Saya rubah ya dengan perpindahan ruas dan tanda. Ini artinya delta tidak boleh lebih 5, tidak boleh lebih dari 5 kalau kamu tidak ingin merubah solusi terakhir tadi. Ya, jika keuntungan meja, ini tadi prakteknya, ini kan dalam angka. Secara prakteknya, jika keuntungan meja bertambah, tapi penambahannya nggak sampai lebih dari 5, kalau dari 5 itu nggak sampai lebih dari 5, pas di 5 nggak apa-apa, maka solusi terakhir yang ini tadi tetap, tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, X2 berarti tetap NBV, tetap tidak diproduksi. Kenapa kok tetap nggak diproduksi? Ya karena dianggap belum menguntungkan, penambahan profitnya tidak terlalu besar sehingga tidak perlu diproduksi. Seperti apa sih? Ini contohnya C2 yang tadinya profit meja yang tadinya 30 berubah menjadi 35. Berarti di sini deltanya kan 5 ya. Berdasarkan notasi tadi, ya, solusi terakhir itu ada koefisien baris nolnya itu berbunyi 5 min delta, ya. Ini kalau saya buatkan tablonya gitu gini loh. Ini Z, X1, X2, X3, S1, S2, S3, ruas kanan. Yang BV kan ini BV pasti 0. Yang NBV X2, S2, S3, kalau nggak salah ini 10, 10, ini 280 kan ya tadi. X2 berubahnya menjadi 5 min delta. Sebelumnya hanya angka 5. Dengan adanya perubahan delta, muncul di sini 5 min delta. 5 min delta ini tinggal kamu cek saja. Angkanya berapa? Nah, di contoh saya ini, C2 itu 35, berarti deltanya 5. Kalau saya inputkan di sini, ya, maka koefisien baris nolnya X2 yang baru nilainya 0. Kalau kamu punya koefisien baris 0 yang bunyinya 0, 0, 0, 0, 10, 10, semuanya sudah positif. Padahal ini kasus Marx. Berarti berhenti sudah. Sudah tidak mungkin kita perbaiki lagi 280 itu.
DX2 tetap sebagai NBV, tetap optimal, meja tetap tidak diproduksi. Itu kalau deltanya 5. Gimana kalau deltanya 10 seperti ini? 10 itu kenapa? Karena naik dari 30 menjadi 40. Jadi selisihnya 10. Ya, jadi kalau digambar itu 5 min delta ini kolomnya koefisien baris 0 di kolom X2, angkanya akan menjadi minus 5. Nah, minus 5 ini kan indikator kondisi suboptimal kalau ini kasus max. Ya, jadi X2 malah dapat dipakai sebagai pivot, pakai sebagai BV, menggantikan nggak tahu yang mana nanti dengan rasio tes, ya, yang dapat meningkatkan nilai Z, ya. Jadi bentuknya kalau ditaruh di tablo, setelah analisis tadi, ini kan bunyinya tadi 5 min delta, deltanya 10. Hasilnya min 5. Oke. Koefisien minus 5, berarti di sini X2 akan dipilih sebagai kolom pivot. Rasio tes dipakai untuk menentukan mana yang digantikan oleh X2 dari salah satu dari ini. Nah, berhubung kolom ini semuanya negatif, min 2 ini aja yang 1,25, maka rasio tes hanya menang di sini. Ya, X2 itu pasti menggantikan X1, pasti masuknya di baris 3 sini. Ya, operasi barisnya seperti apa silakan telusuri sendiri. Yang jelas setelah operasi baris ini akan berubah menjadi 0001, yang lainnya mengikuti. Ya. Nah, itu setelah dilakukan operasi baris secara lengkap, ini bisa kamu periksa sudah menunjukkan hasil optimal. Dari mana lihatnya? Ini koefisiennya kan sudah tidak ada lagi yang negatif. Ya, Z-nya lebih tinggi dari yang tadi 280, sekarang menjadi 288. Terjemahkan solusinya sudah sekarang. Di baris 1 ada S1, sisanya 27,2. Baris 2 X3, 11,2, berarti produksi di sini. Nah, X3 tadi kursi ya, produksi kursi. Di baris 3 ada X2, bernilai 1,6. Ini produksi meja. Nah, di sini kesimpulannya. Ya, ketika profitnya naik sampai dengan 10 kenaikannya, 30 jadi 40, dianggap meja itu sangat menguntungkan ya. Sehingga masuk ke dalam solusi menggantikan tadi X1 bangku. Bangku nggak jadi diproduksi, malah produksi meja di sini. Nah, perkara hasilnya ini pecahan desimal, ya, sedikit tidak masuk akal memang. Jadi anggap saja ini masuk akal ya, karena solusi untuk yang integer itu masuk ke ranahnya integer programming, bukan ini, bukan simplex yang seperti ini. Oke. Nah, simpan pertanyaan nanti kita bahas di sesi diskusi pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.